Hotel tanggal 8 Zulhijjah yang lebih kita kenal dengan hari itu adalah hari Tarwiyah. Sampai kemarin kita seharian penuh duduk bersimpu di hadapan Allah pada tanggal 9 Zulhijjah yang lebih kita kenal dengan Yaumul Arafah. Hari ini kita telah memasuki hari ke-10 dari perjalanan manasik ibadah haji kita, dan hari ke-10 itu lebih dikenal dalam istilah haji dan perhajian adalah Yaumun Nahar. Ya. Kalau di Indonesia disebutkan dengan Idul Adha, di sini disebut dengan Yaumun Nahar. Pada hari ini orang setelah para tamu-tamu Allah selesai melontar, dengan usainya pelontaran itu maka memasuki babak baru, yaitu menanggalkan pakaian ihram yang dipakai selama 2 malam 1 hari atau 2 malam 2 hari. Alhamdulillah, topik yang akan kita bahas malam ini tentang sekitar manasik pelaksanaan ibadah haji. Dan insya Allah besok malam kita baru membahas masalah keluarga sakinah. Bukan hanya sekedar meraih dan mencari haji mabrur, akan tetapi jauh lebih penting dari pelaksanaan ibadah haji yang 39 hari, yaitu bagaimana membentuk, membangun dan membina keluarga sakinah. Tujuan pelaksanaan haji ini bukan hanya sekedar melengkapi perjalanan rukun Islam kita yang kelima. Haji adalah merupakan spiritual journey atau perjalanan suci, atau nampak tilas dari apa yang pernah dilaksanakan oleh bapak teolog umat manusia, yaitu Ibrahim alaihissalam. Juga kita bercermin daripada kepemimpinan dan gaya kesabaran yang beliau contohkan kepada kita. Haji bukan hanya sekedar kamuflase dari apa yang dilakukan orang supaya bersih kembali setelah melaksanakan ibadah haji. Tapi haji yang jauh lebih daripada itu. Setelah 39 hari kita berada di sini dalam rangka mencari, mengadaptasi apa yang pernah kita lihat, kita saksikan, dan kita lakoni bersama. Oleh sebab itu sangat penting sekali di dalam mengisi waktu kita di Mina. Seperti saat kita baru tiba masuk di tempat kita ini, kita pernah berdoa, Allahumma hadza Mina famnun alayya bima mananta ala awliyaika wa ala ahli ta'atika wa awliyaika sholihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini adalah kota Mina, kota tumpuan harapan dan cita-cita kami. Penuhilah permohonan dan harapan kami sebagaimana Engkau telah menganugerahkan dan memenuhi permohonan hamba-hambamu yang taat dan yang Engkau cintai. Sholat 4 rakaat diringkas 2 rakaat. Justru sholat yang sudah ada dikatakan oleh Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa waktu-waktu sholat itu sudah ditentukan oleh Allah. Pada saat itu kita revisi sholat dari duhur harus duhur, asar harus asar, di akhirnya jadi dijama atau dirapel kalau bahasa gaulnya. Apa maksudnya? Ternyata Allah menuntut kita bukan banyak sholat, tapi kita dianjurkan untuk harus banyak berzikir, alias harus menekan mulut kita untuk hal-hal yang tidak baik. Inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita selesai
mengakhiri kalimat wukuf di Arafah, apa yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah? Ayat selanjutnya mengatakan, wa idza kuntum min arafatin fadhkurullaha kadzikri abaikum aw ashadda dzikra. Bukan jika kalian sudah selesai melakukan tugas wukuf di Arafah, setelah itu mobilisasi untuk dievakuasi menuju Muzdalifah, apa yang harus kita lakukan? Bukan disuruh sholat, bukan disuruh apa, tapi fadhkurullaha dzikran katsiran. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Perbanyak frekuensi untuk berzikir kepada Allah. Nah, inilah barangkali gaya hidup kita yang lebih banyak mengingat orang lain, mengingat kekurangan dan keaiban orang lain. Mulai kita harus revisi dan harus direformat kembali agar supaya dari melihat keaiban orang lain, see yourself. Mulai kita harus mengintrospeksi diri kita. Setelah kita mengintrospeksi diri kita, selesai meretrospeksi kembali. Apa kelebihan-kelebihan ada dalam diriku yang aku sumbangkan untuk diriku dan untuk orang lain, dan apa kekurangan-kekuranganku dari hasil cerminanku melihat orang yang banyak di sekitar. Keberadaan kita di sini saling bercermin diri, mulai dari gaya tidur seseorang, mulai dari sikap hidup seseorang, dari cara memanage waktu dia selama 2 kali 24 jam di sini. Kita bisa melihat dari sinilah cikal bakal keluarga sakinah itu kita bisa mulai format kembali. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertontonkan 3 tokoh. Masing-masing mereka itu adalah pemegang peranan utama. Siapa dia? Ibrahim alaihissalam. Dia adalah merupakan tokoh panutan, tokoh yang dikatakan oleh Allah sebagai orang yang sangat bijak. Kemudian yang kedua, siapa dia? Adalah Ismail alaihissalam, tokoh yang mempertontonkan sisi anak-anak yang begitu taat berbakti kepada orang tuanya, sampai-sampai ia rela menghembuskan nafasnya hanya karena menunjukkan sejauh mana totalitas ketaatannya kepada orang tuanya. Di sisi lain, tokoh seorang wanita yang bernama Siti Hajar memperlihatkan bagaimana tanda kesetiaannya ditinggalkan oleh suami saat ia membutuhkan pelukan, kasih sayang dan care dari seorang suami. Di tengah dia baru memiliki anak yang sekian lama ditunggu, tiba-tiba ada instruksi dari Allah harus segera meninggalkan kota Mekah untuk harus melanjutkan perjalanan menuju ke utara, ke Madyan, untuk melengkapi estafet risalah yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Bagi seorang wanita, kesedihan dan kegundahan mana yang lebih tatkala kita baru melahirkan seorang anak di tempat yang dikatakan oleh Allah fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Pada saat itu perangkat hidup tidak mendukung untuk melanjutkan bagaimana memberikan nutrisi kepada Ismail yang masih merah. Inilah kehidupan yang dipertontonkan oleh Allah. Babak demi babak, fragmen demi fragmen dalam kehidupan dipertontonkan oleh Allah. Itulah yang kita napakilasi saat ini. Di sini kita di Kota Mina adalah tempat melebur cita dan harapan kita. Tempat kita mengais dan merealisir nanti setelah pulang kita dari sini. Makanya yang perlu diperbanyak di sini bukan untuk bercanda, tapi waktu sholat yang dikasar itu agar supaya kita mengalokasikan untuk merenung,
berkontemplasi, untuk banyak membaca dan banyak melihat. Inilah kita lihat dari seluruh min kulli fajjin amik wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Kumandangkan wahai Ibrahim alaihissalam, diri tegak engkau di lapangan yang terbuka, terserah dengan suara parau ataupun dengan suara lantangmu, bukan urusanmu, namun kami yang akan menyampaikan risalah daripada kumandangmu itu. Dan 4.000 tahun yang kemudian kita dapat penuhi suara yang didengungkan oleh Ibrahim alaihissalam. Inilah hasil daripada doa-doa orang tua yang mimpi dan mengharapkan supaya dari keturunan anaknya, cucunya, cicitnya sampai kita ini bukan hanya sekedar dan semata hasil dari tetesan keringat kita saja, akan tetapi merupakan rentetan dan silsilah serial dari doa-doa yang disampaikan oleh orang tua kita. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah, malam kita telah memasuki malam kedua. Semalam kita telah melaksanakan satu perintah, yaitu Ramyul Jamarat, melontar, melempar jumrah Aqabah, merupakan jumrah yang paling besar dibandingkan 3 jumrah yang ada. Apa makna simbol daripada melempar jumrah Aqabah? Seakan-akan diingatkan dan diajarkan oleh Allah bahwa barang siapa yang bisa menundukkan setan yang besar, setan yang kecil akan mudah ditaklukkan. Nah, kalau kita lihat sistem paternalistik di Indonesia, kalau kita sudah bisa menundukkan kepala, insya Allah yang ikutnya, yang kecil-kecilnya itu ikut. Ini yang harus kita ambil. Inilah bagaimana kita melihat kondisi yang ada, seperti kita saksikan semalam. Kalau kita melakukan dengan tergesa-gesa, tanpa strategis melontar dengan baik, mungkin kita akan mengalami main handicap yang begitu banyak. Namun dengan satu instruksi dari komando, dengan kepatuhan dan ketundukan dari jamaah-jamaah, alhamdulillah apa yang kita lakukan tadi malam bagaikan air mengalir, tidak mengalami hambatan apapun. Nah, inilah barangkali yang perlu diperhatikan oleh jamaah yang ada. Ada beberapa pesan yang penuh dengan syarat, beberapa pesan dari apa cara melontar ini. Pertama, simbol dari melontar, kita mengumpulkan batu di Musdalifah dalam rangka kita ketahui Musdalifah adalah sama dengan mujtami'ah. Arti etimologinya itu artinya titik dan tempat pertemuan. Di sana kita bertemu dan kita keluarkan unek-unek kita di kota Mina. Kalau di Masy'aril Haram atau Musdalifah juga disebut dengan Masy'aril Haram, maka Mina adalah tempat melabuhnya harapan dan cita-cita kita. Di sanalah kita keluarkan semua apa yang ada dalam hati kita, dan saat kita melontar, apa doa yang kita bacakan, yaitu rajman lisyayatini wa ridwan lirrahman, dalam rangka menundukkan dan menaklukkan iblis-iblis yang ada di dalam hati kita, berbentuk setan-setan yang berwujud manusia, dengan harapan agar supaya kita memakai pakaian ilahi waridhan lirrahman, supaya kita menyandang predikat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita lakukan setiap kita melepaskan batu kerikil. Rajman lisyayatini waridhan lirrahman, bismillahi Allahu akbar. Adakah doa selain itu
saat kita melontar? Tidak ada. Hanya mengucapkan Bismillahi. Apapun yang ada di hadapan itu adalah kecil, karena yang besar eksistensi wujud tauhid yang ada adalah Allah yang maha besar. Itu kita lontarkan setiap kita melepaskan batu kerikil. Seakan-akan ada kontak batin antara kita yang melontar dan objek yang dilontar dan batu sebagai sarana komunikasi kita. Ini jarang orang memaknai daripada kita melontar. Seakan-akan kita hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu kita. Padahal kalau kita lihat nilai filosofisnya, antara orang yang melontar dengan objek yang dilontar ada komunikasi batu yang tidak bisa kita ajak ngomong, tapi dia satu-satunya sebagai fasilitas yang bisa kita melontar. Mari kita cerna pikiran kita. Sekecil apapun makhluk di dunia ini ternyata mempunyai fungsi dan peranan masing-masing. Sampai batu yang sebegitu tidak ada nilainya saat tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 menjadi tempat senjata dan barang yang sangat dibutuhkan. Saat melontar kita tidak membutuhkan air untuk disemprot itu yang itu. Saat melontar kita tidak butuhkan pasir untuk kita buang. Saat melontar kita tidak butuhkan mutiara yang ada di etalase yang mahal harganya. Tapi yang kita dibutuhkan justru batu yang ada di semana-mana kita dapatkan. Nah, inilah nilai bahwa Allah mengajarkan kita bahwa sekecil apapun benda di dunia ini pada waktu tertentu punya nilai dan makna. Begitu juga kita manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita ingin lebih lama dari sini, sudah juga dikatakan oleh Allah, tidak, kami hanya butuhkan Bapak 3 hari atau 4 hari. Selebihnya kamu harus tinggalkan tempat ini. Faman ta'ajjala fala itsma alaihi. Barang siapa lebih cepat dari itu, silahkan kamu tinggalkan tempat ini dan tidak ada dosa sedikit pun. Buka surat Al-Baqarah 156, 137, nanti tolong dibaca.